Dengan bahan dasar gaya seperti ini, tentunya kita dituntut untuk kita berekspresi, menampilkan nanti ke depan gerak-gerakan di atas ini sesuai dengan bahan dasar yang di bawah, ekstrim. Kita punya tantangan tersendiri untuk bahan dasar dengan gaya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel bonsai gembong. Oke, tidak usah panjang lebar ya. Di samping saya ada bahan bonsai waru ekspos akar. Ini jenisnya dulu dari semai biji waru India dan menjadi seperti ini. Mungkin ini mutasi ya. Untuk jenis mungkin kita banyak juga varian ya, tapi terlepas dari itu yang penting kita berkarya memaksimalkan bahan ini sebagus mungkin menjadi bahan bonsai ataupun bonsai yang maksimal. Untuk teman-teman yang mungkin baru mengikuti perjalanan bahan bonsai ini saya tanam dari nol. Saya akan cek dulu di dashboard YouTube Studio ya. Oke, nah ini dia ya. Ini saya tanam pertama kali tanggal 10 Maret ya 2023, dan sampai saat ini mungkin kalau kita hitung sekarang bulan Mei ya, 1 tahun 2 bulan. Nah, sedikit saya mau bercerita. Ini dulu dinding ground longnya tingginya 1,5 meter. Saya lakukan tekuk secara bertahap. Ini dulu 4 kali tekuk dan hasilnya seperti ini. Kali ini saya mau melakukan koreksi beberapa cabang di atas. Baik, kita langsung mendekat bahannya seperti apa untuk bahan ini. Ini dia ya untuk konsep bahan dasarnya. Nah, saya akan tunjukkan untuk teman-teman untuk dari sebelah sini ya. Nah, seperti apa. Dan kita coba lihat bahan ini dari sebelah sana ya. Nah, ini dia untuk bahan dasar. Mungkin ke depan akan saya ambil muka dari sebelah sini ya. Nah, ini kenapa saya akan lakukan pengurangan cabang-cabang di atas. Nah, untuk teman-teman perlu diperhatikan ya. Kita proses membuat bonsai tentunya dari nol, dari turun cangkok sejari ya, dari kecil-kecil. Kita yang paling utama pondasi bawah, gerak dasar batang. Setelah maksimal baru kita lakukan penyetelan di atas. Jangan sekali-sekali melakukan pemangkasan di atas kalau untuk pondasi di bawah sama gerak dasar batang belum maksimal. Berhubung ini ekspos akar yang saya tonjolkan, nanti akar jadi batang. Nah, jadi ini sepertinya sudah maksimal dan saya mau lakukan eksekusi, karena di saat kita mau memaksimalkan akar yang kecil ini, tentunya biasanya saya pernah praktek juga di lahan, akar-akar yang kecil seperti ini dia akan busuk ya, akan mati, kalah sama akar-akar yang besar terjepit ya. Jadi ini karena saya lihat sepertinya kemarin sore sudah maksimal, saya mau lakukan eksekusi, terutama pengurangan cabang-cabang yang menghalangi untuk gerak dasar akar di belakangnya cabang ini, dan nanti yang ke depan mau dipakai yang mana. Nah, nanti saya tetap sharing-sharing ya sama teman-teman yang lebih senior tentunya.
Oke, saya langsung mau melakukan eksekusi untuk bahan ini, pengurangan beberapa cabang dulu. Dengan bahan dasar gaya seperti ini, tentunya kita dituntut untuk kita berekspresi ya, menampilkan nanti ke depan gerak-gerakan di atas ini sesuai dengan bahan dasar yang di bawah, ekstrim. Jadi kita punya tantangan tersendiri untuk bahan dasar dengan gaya seperti ini ya. Oke, saya mau mencoba melakukan eksekusi 2 cabang ini seperti apa nanti. Alhamdulillah selesai ya, kali ini sudah saya lakukan koreksi beberapa cabang, dan ini saya mencoba untuk menyisakan beberapa cabang nanti yang ke depan saya mau pakai. Kita cek dari sebelah sini ya, ini untuk tampak dari belakang. Untuk muka saya ambil kesimpulan dari tampak di depan layar kaca teman-teman ya. Mungkin kalau saya geser sedikit ya, mencoba posisi begini juga bagus ya. Terlihat di sini perbedaannya, ruangnya semakin terbuka, dimensinya terlihat. Tapi untuk muka mungkin kita geser sedikit-sedikit, kita putar bisa ya kalau nanti sudah ada di pot. Di sini nampak tadi saya kurangi beberapa cabang yang ke depan tidak saya pakai. Di sini tadi ada cabang besar sekali, sebenarnya di atasnya ada mata tunas ya. Sebenarnya bagus untuk terusan ke atas, berhubung ini cabangnya terlalu besar, oper tidak proporsi sama akar. Ini saya potong, saya ambil kesimpulan untuk terusan ke atas saya pakai ini. Ini sengaja memang tidak saya wiring ya, saya biarkan dulu biar nanti ada tumbuh titik tunas di cabang ini nyampe di atas, biar terlihat ada pertumbuhan kesuburan. Nanti mungkin baru saya akan lilit kawat, nanti mungkin ini pakai ukur 5 atau 4 ya untuk kawatnya. Dan nanti berharap untuk cabang di sini saya pengen tumbuh titik tunas di bawah sini ya. Nanti akan saya tarik lari ke bawah sini. Dan untuk background atau back mengisi ke belakang nanti saya pakai di sini. Untuk kesimpulan, kalau mungkin
ke depan tidak tumbuh mata tunas seperti yang saya inginkan, paling saya lakukan sambung sisipnya. Dan untuk luka-luka tadi di sini sudah saya bersihkan, saya sikat pakai air. Setelah itu saya kasih salep kambium. Salep kambium saya bilas 2 kali ya tadi. Setelah kering saya kasih salep kambium lagi. Karena apa? Lukanya sangat lebar sekali, dan nanti ini mungkin setelah nanti kering akan saya tutup pakai aluminium foil ya. Biasa kalau orang-orang Jawa bilang aluminium foil untuk tambal panci itu ya, akan cepat untuk membantu menutup luka, itu yang pertama. Yang kedua, mencegah pecah pada tulang tengah di sini. Karena saya pernah praktek ya untuk pemakaian aluminium foil, sangat praktis sekali, sangat bermanfaat sekali. Dan di sini tadi karena di sini di atas saya press, lukanya sangat banyak sekali. Untuk pemberian pupuk saya sedikit agak bagus ya, saya pakai NPK Mutiara di atas sini sama di bawah, terus saya timbun pakai pasir ladu kali. Kalau biasa saya untuk pertumbuhan pembesaran batang, kalau akar sudah tembus ke tanah, biasa saya pakai pupuk kandang. Berhubung ini banyak luka di atas, dan nanti biar mengejar cepat untuk tumbuh mata tunas, saya kasih pupuk yang agak sedikit bagus. Oke teman-teman, ini tadi sekedar inspirasi, motivasi untuk teman-teman ya. Proses membuat bahan bonsai waru ekspos akar bener-bener budidaya dari nol, dari turun cangkok sebuntung rokok, ada yang sejari. Di sini sebelah kanan dan kiri ini penanamannya bareng ya. Saya akan selalu update terus untuk perkembangan bahan bonsai waru ekspos akar ini, dan nanti tetap saya akan sharing-sharing sama teman-teman yang lebih senior kalau pas main ke sini. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan ya, saya tidak bisa tanggapi satu persatu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.